Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanda Yunania dengan NIM 2010802021. Saya akan menjelaskan tentang analis audit sistem informasi berbasis COVID-5 pada domain Deliver, Service, and Support atau DSS pada studi kasus SIM BL di unit CDC PT Telkom Pusat. Latar belakang, PT Telkom memiliki sistem informasi manajemen bina lingkung atau SIM BL yang diharapkan dapat menjadi role model bagi seluruh BUMN manapun, pembina dan pelaksana bina lingkung atau BL dalam penyaluran dana publik. Unit Community Development Center CDC, PT Telkom belum pernah melakukan evaluasi terhadap sistem informasi atau teknologi informasi SI atau TI yang telah diterapkan pada sisi kemajuan mencapai tujuan serta nilai tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Ada beberapa standar yang dikembangkan pada peneliti mengenai penerapan teknologi informasi. Standar tersebut adalah Control Objective for Information and Relay Technology (COVID-5) dan Information Technology Infrastructure Library atau ITIL. ITIL ini berfokus pada layanan untuk pelayanan dan tidak memberikan proses penyelarasan strategi perusahaan terhadap strategi TI yang dikembangkan. COVID-5 merupakan standar komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan dan menghasilkan nilai melalui tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang efektif. COVID-5 ini merupakan standar komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan dan menghasilkan nilai melalui tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang efektif. Berikut tinjauan pustaka. Yang pertama ada konsep dasar sistem informasi, yang kedua definisi IT governance, yang ketiga manfaat tata kelola teknologi informasi, yang keempat tata kelola korporasi atau enterprise governance, yang kelima audit tata kelola teknologi informasi, yang keenam pengertian apa itu COVID, yang ketujuh profil perusahaan, 8 kebutuhan untuk mencapai sasaran strategis bina lingkung. Yang terakhir ada statistika. Yang pertama konsep dasar sistem informasi. Menurut Robert A. Lett and K. Roscoe Davis mengatakan, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung informasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Nah, ini ada beberapa definisi IT governance. Yang pertama, menurut pengertian secara umum, yaitu istilah yang menguraikan bagaimana suatu organisasi mengendalikan dan mengurus sumber daya TI dengan mempertimbangkan TI dalam pengawasan, monitoring, kendali, dan petunjuk terhadap sumber daya TI dan bagaimana TI diterapkan di dalam entitas yang akan mempunyai suatu dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan strategis suatu organisasi. Yang kedua, menurut Ijazah, IT governance adalah struktur yang berbentuk, berhubungan, dan proses untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan cara menambah nilai melalui penyeimbangan antara resiko dan hasil pada TI dan prosesnya. Yang terakhir yaitu IT Governance Institute. Didefinisikan sebagai tanggung jawab eksekutif dan dewan direktur dan terdiri atas kepemimpinan, struktur organisasi, serta proses-proses yang memastikan TI perusahaan mendukung dan memperluas objektif dan strategi organisasi. Ada 5 area fokus yang terdapat pada IT governance. Yang pertama, strategic alignment, yang kedua, value delivery, yang ketiga, risk management, yang keempat, resource management, yang kelima, performance measurement. Nah, berikut manfaat tata kelola teknologi informasi.
Tata kelola teknologi informasi yang efektif akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi perusahaan. Dengan adanya tata kelola teknologi informasi, maka perusahaan akan makin mudah dan dalam mengelola manajemen, sehingga visi misi perusahaan, tujuan bisnis, serta pelayanan yang baik akan dapat terwujud. Selain itu, resiko yang merupakan keniscayaan bagi proses bisnis akan mudah ditangani. Tata kelola korporasi atau enterprise governance. Ada beberapa bagian yang diperhatikan dalam enterprise governance adalah akuntabilitas dan kepercayaan secara hukum. Yang kedua, cara pandang ekonomi yang efisien. Yang ketiga, cara pandang strategis yang efisien. Yang keempat, cara pandang stakeholder. Tata kelola teknologi informasi. Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan melalui interaksi, pemeriksaan, pengukuran, dan penilaian serta penarikan kesimpulan secara sistematis, objektif, dan terdokumentasikan yang berorientasi pada asas nilai manfaat. Esensi dari audit adalah proses interaktif. Audit adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis. Audit dilakukan dengan asas manfaat dan tujuan. Yang keempat, audit dilakukan secara objektif atau independen. Audit berpijak pada data, fakta, dan kebenaran. Audit melibatkan proses analis, evaluasi, penilaian, dan pengujian. Audit bermuara pada pengambilan keputusan. Audit dilakukan berdasarkan asas-asas atau standar tertentu. Audit merupakan kegiatan berulang. Yang terakhir, audit menghasilkan laporan. Tujuan audit yaitu mendapatkan informasi faktual dan signifikan berupa data hasil analisa, penelitian, rekomendasi auditor yang dapat digunakan oleh audit atau manajemen untuk berbagai keperluan. Alasan penting audit teknologi informasi perlu dilakukan antara lain: 1. Kerugian akibat kehilangan, kesalahan dalam pengambilan keputusan, risiko kebocoran data, penyalahgunaan komputer, kerugian akibat kesalahan proses perhitungan, tingginya nilai investasi perangkat keras dan perangkat lunak. Pengertian COVID. COVID yaitu kerangka IT governance yang ditunjukkan pada manajemen, staf pelayanan TI, kontrol departemen, fungsi audit, dan lebih penting lagi bagi pemilik proses bisnis atau business process owners untuk memastikan confidentiality, integrity, and availability, dan serta informasi sensitif dan kritikal. COVID juga sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna atau user, dan manajemen untuk menjembatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis IT. Berikut prinsip-prinsip COVID-5. 1. Memenuhi kebutuhan stakeholder. 2. Melingkupi tata kelola dan proses kerja end-to-end enterprise. Yang ketiga, mengaplikasikan sebuah kerangka kerja yang terintegrasi. Yang keempat, pendekatan keseluruhan untuk kemampuan tata kelola dan manajemen atau pengaturan. Yang kelima, pemisahan antara tata kelola dengan manajemen atau pengaturan. Selanjutnya ada diagram Raci. Diagram Raci adalah bagian dari Responsibility Achievement Metric atau RAM yang merupakan suatu bentuk pemetaan antara sumber daya dengan aktivitas di setiap prosedur. Berikut arti dari diagram Raci. 1. Responsible. Yang kedua, accountable. Yang ketiga, consulted. Yang keempat, informed. Nah, profil perusahaan PT Telkom. Visi merupakan perusahaan terbaik di dunia dan dalam membangun komunitas demi keberlanjutan bisnis dan reputasi perusahaan. Misinya yaitu 1. Membentuk atau memberdayakan komunitas akses yang berhubungan dengan bisnis telekomunikasi, information, media, education. Yang kedua, membentuk atau memberdayakan komunitas konten yang berhubungan dengan bisnis telekomunikasi, informasi, media, edukasi. Yang ketiga, membentuk atau memberdayakan komunitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berikut struktur organisasi CDC PT Telkom.
Nah, selanjutnya juga ada